with an advanced brainstem gle- Yeah, you want me to screw me the... Hey Filmania, balik lagi bareng kata cerita di sini. Kali ini Mbak Legend bakal ngajakin kalian buat bernostalgia dengan film Doctor Strange 2016. Yang kebetulan film ini masuk dalam list request dari subscriber kami. Dan satu lagi kebetulan film ini belum banyak yang review. Anyay, banyak banget kebetulan ini saudara-saudara. Semoga setelah menonton film dukun-dukunan ini, saudara-saudara tidak menyelesaikan hutang dengan cara perdukunan ya. Oh, sampai lupa, film ini disutradari oleh Scott Derrickson dan tentunya di bawah arahan dari Russo Brothers. Dibintangi oleh Benedict Cumberbatch sebagai karakter utama kita, Rachel McAdams sebagai Christine Palmer, Tilda Swinton sebagai The Ancient One, Benedict Wong sebagai Wong Fei-hung, Mads Mikkelsen sebagai penjahat utama kita, Scott Adkins atau Boyka sebagai Udin. Dan ini adalah kisah perjalanan yang akan menjadikan Doctor Strange sebagai salah satu karakter paling ikonik dalam jagat Marvel. Yuk kita sama-sama ngulik alur ceritanya. Di sebuah rumah sakit, terlihat seorang dokter penyandang gelar ahli bedah syaraf terbaik bersiap melakukan operasi pada pasiennya. Saking ahlinya, ia melakukan operasi sambil mendendangkan lagu-lagu lawas. Dokter jenius itu bernama Stephen Vincent Strange, atau biasa kita kenal sebagai Doctor Strange. Ia adalah sosok arogan, sombong, narsis, dan egois. Namun bagaimanapun, dia adalah orang yang dibutuhkan. Setelah pekerjaannya selesai, tiba-tiba Dr. Christine Palmer, yang kita sama-sama tahu sebagai kekasihnya, mendatangi Strange untuk meminta bantuannya menangani pasien yang terkena luka tembak di bagian kepala. Strange lalu mendiagnosa dan menyimpulkan bahwa pasien tersebut masih hidup, namun dalam keadaan sekarat, di mana otaknya sudah kehilangan fungsi akibat peluru yang masih bersarang di sana. Dan saat sudah setengah jalan, mereka menemukan pasien itu telah dinyatakan meninggoy oleh rekan mereka Dr. West. Sontak dengan nada merendahkan, Strange mengatakan pada rekannya Dr. West bahwa pasien itu masih memiliki harapan. I'll assist you. No, Dr. Palmer will assist me. Dan benar saja, sambil menyombongkan keahliannya, Strange bisa mengeluarkan peluru tersebut dan menyelamatkan nyawa si pasien. Dr. West, cover your watch. Sedangkan di sisi lain, sekelompok penyusup yang terlihat berbahaya masuk ke kamar Taj, yang merupakan rumah dan tempat pelatihan mystic art di Kathmandu, Nepal. Kelompok itu adalah penyihir yang menyebut diri mereka sebagai Zealot. Dengan mudah, para Zealot memberangus seorang pustakawan sebelum pemimpin mereka yang bernama Caecilius melakukan pemenggalan. Caecilius mencuri beberapa lembar tulisan yang berisi sebuah ritual terlarang dari sebuah kitab kuno bertajuk Cagliostro. Tak lama kemudian, mantan mentornya yang disebut Ancient One memergoki tindakan Caecilius dan Zealotnya. Mereka pun segera melarikan diri melalui sebuah portal menuju kota London. Namun The Ancient One berhasil menjebak mereka menuju dimensi cermin untuk menghilangkan bahaya yang bisa mereka timbulkan. Karena dimensi cermin merupakan ruang paralel kasat mata yang tak berdampak pada dunia nyata. The Ancient One kemudian bertarung untuk menghentikan para Zealot. Beberapa Zealot berhasil dikalahkan, namun sebagiannya berhasil kabur membawa lembaran kitab Cagliostro, termasuk pimpinan mereka, Caecilius itu sendiri. Mengetahui pengejarannya berakhir sia-sia, Ancient One pun membuka sebuah portal untuk meninggalkan tempat itu. Di kondominium mewahnya, Strange tengah bersiap menghadiri sebuah acara resmi untuk menerima penghargaan atas berbagai terobosannya dalam dunia medis. Strange yang tajir melintir kemudian berangkat menggunakan Tamiya bermerek Lamborghini. Di perjalanan ia menerima panggilan dari dokter asistennya Billy untuk mendiagnosa kasus-kasus yang akan ia tangani. Seperti biasa, Strange memilah setiap pasien dengan kondisi terburuk dan yang paling menantang keahliannya. Sambil terus menyirami egonya, Strange malah menjadi tak fokus dan hilang kendali, membuat mobilnya terpental dan terjerembab ke dalam jurang. Setelah itu Strange mendapati dirinya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi yang na'udzubillah. Wajahnya hampir tak dikenali dan kedua tangannya hancur tertutup perban. Udah mirip kayak sinetron Azab Dokter Sombong, tapi Azab yang ini visualisasinya jelas lebih sinematik.
Saat dirinya siuman pasca operasi, Strange melihat kedua tangannya dipenuhi dengan pen akibat jaringan tulangnya yang sempat hancur akibat kecelakaan itu. Christine mengatakan bahwa kedua tangan Strange tak mungkin bisa kembali normal. What did they do? 11 stainless steel pins in the bones. Severe nerve damage in both hands. No one could have done better. I could have done better. Strange pun tak tinggal diam. Ia menggelontorkan banyak hartanya melalui berbagai tindakan medis untuk mengembalikan fungsi syarafnya. Namun Strange seolah menemui jalan buntu. Bahkan ia masih kesulitan menuliskan namanya sendiri. Ketika dirinya menjalani terapi, pendampingnya memberitahu Strange bahwa pernah ada seseorang bernama Jonathan Pangburn yang mengalami cedera lebih parah dari Strange. Namun entah bagaimana, Jonathan Pangburn berhasil sembuh. Strange kemudian meminta berkas Pangburn untuk ia selidiki. Hari demi hari berlalu, Strange mulai kehabisan uang dan depresi akibat kondisinya yang tak menunjukkan perubahan apapun. Di saat-saat terpuruknya itulah Christine datang untuk menyemangatinya. Namun Strange malah menumpahkan emosi pada kekasihnya itu hingga kisah mereka pun berakhir sampai di sana. You just love a sob story, don't you? Is that what I am to you now? You care so much, don't you? Goodbye, Stephen. Saat malam tiba, Strange menerima berkas Jonathan Pangburn untuk ia periksa. Keesokan paginya, Strange langsung menemui orang tersebut. Di sana, Strange seolah tak percaya melihat Jonathan Pangburn bisa bermain basket, seolah pria itu tak pernah mengalami cedera fatal sebelumnya. Pangburn ternyata mengenali Strange. Ia dulu pernah meminta bantuannya untuk disembuhkan. Namun saat itu Strange menolak setelah dirinya memvonis keadaan Pangburn tak mungkin untuk disembuhkan. Strange lalu bertanya bagaimana tutorialnya hingga Pangburn bisa kembali normal. Pangburn berkata bahwa ia sembuh dengan berlatih menyelaraskan pikiran dan kalbunya. Ia melakukan latihan di bawah bimbingan seorang guru. Dan untuk menemui guru itu, Strange harus pergi ke kamar Touch yang berada di Kathmandu, Nepal. Singkat cerita, Strange yang tak ingin menyia-nyiakan setiap kemungkinan untuk sembuh, kemudian menggunakan seluruh uangnya yang tersisa untuk pergi menemukan kamar Touch. Setelah berhari-hari menjadi gelandangan di Kathmandu, ia tak juga menemukan apa yang ia cari. Ketika Strange memasuki sebuah gang, ia dicegat oleh beberapa preman yang ingin merampas seluruh harta beserta kehormatannya. Strange berusaha melawan, namun karena tangannya yang masih tremor, alhasil ia pun dihajar habis-habisan. Di saat itulah seorang pria misterius datang menolongnya. Setelah para preman berhasil dikalahkan, pria itu mengembalikan jam tangan pemberian Christine yang berhasil ia selamatkan. Pria misterius itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Baron Murdo dan menuntun Strange menemukan apa yang ia cari. Ternyata selama Strange di Kathmandu, Murdo sudah mengawasinya, namun Murdo sengaja membiarkannya untuk mengukur sejauh mana tekad Strange menemukan kamar Touch. Setelah melalui perjalanan panjang yang menguras harta dan energinya, Strange akhirnya sampai. Di sana ia disambut hangat oleh The Ancient One yang sempat ia kira sebagai babu di kuil itu. Ancient One adalah Supreme Mage atau penyihir terkuat berusia ribuan tahun yang memimpin seluruh kamar Touch. Tanpa basa-basi, Strange langsung bertanya bagaimana Ancient One melakukan proses penyembuhan pada Pangburn. Ancient One berkata bahwa Pangburn disembuhkan dengan kekuatan astral. Sebagai ahli medis, Strange kebingungan mendengar hal itu. Ancient One kemudian menunjukkan sebuah buku yang berisi tutorial memunculkan ilmu kanuragan. Strange tentu kesal setelah jauh-jauh datang mencari tempat itu hanya untuk mendengarkan hal yang tak masuk akal baginya. Karena Strange yang terlalu sombong dan merasa dirinya tahu tentang segalanya, The Ancient One kemudian mendorong bentuk astral keluar dari tubuh Strange. But I see through you! Merasa terkejut, Strange malah menuduh Ancient One telah mencampurkan narkoba ke dalam tehnya. Akhirnya Ancient One memperkenalkan Strange pada Astral Plane. Realitas alternatif di mana banyak alam semesta dan dimensi lain yang dapat ditarik energinya untuk mengeluarkan kekuatan mystical art. Di sana Strange juga melihat Quantum Realm dan dimensi gelap.
Apa yang ia lihat akhirnya membuat Strange percaya dan langsung memohon pada Ancient One untuk melatihnya. Teach me. No. Namun tentu saja Ancient One menolak dan mengusir Strange dari kamar Taj. Strange kemudian menukar seluruh harga dirinya dengan berteriak di depan pintu kuil, memohon agar dirinya diterima di sana. Singkat cerita, Mordo membujuk Ancient One untuk menerima Strange sebagai muridnya. Sekilas sikap Strange mengingatkan Ancient One pada Caecilius, mantan muridnya. Namun, Mordo berpendapat bahwa Strange memiliki bakat alami dalam bidang mystical art, dan suatu saat mungkin saja bisa membantu mereka untuk mengalahkan Caecilius dan sekutunya. Setelah seharian merengek di luar, akhirnya Strange diterima di kamar Taj. Ketika sampai di kamarnya, Strange terus memandangi jam tangan pemberian Christine yang sudah rusak. Sepertinya ia mulai sadar betapa berharganya wanita itu. Memang umumnya manusia menyia-nyiakan orang terkasih sebelum mereka tahu apa artinya kehilangan. Keesokan harinya, Ancient One mulai melatih Strange untuk membuat perisai dari senjata yang dibentuk melalui medan energi. We harness energy drawn from other dimensions of the multiverse to make magic. Strange juga mulai memanfaatkan daya ingat dan kejeniusannya untuk mempelajari berbagai teori mystical art dari berbagai buku yang ia pinjam dari perpustakaan yang saat itu sudah dijaga oleh Wong Fei Hung. Di sana perhatian Strange teralihkan oleh jajaran kitab yang dirantai di tempat khusus. Ia kemudian mengambil salah satu kitab yang kebetulan itu adalah kitab Cagliostro yang beberapa halamannya telah dicuri oleh Caecilius. Wong lalu mengambil kitab tersebut dari tangan Strange, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Di tempat lain, Caecilius dan para zelotnya mulai melakukan sebuah ritual kuno berdasarkan panduan dari lembaran kitab yang ia curi. Ritual itu bertujuan untuk menghubungkan sekaligus memberinya akses untuk memanfaatkan energi dari entitas dimensi gelap yang dikenal sebagai Dormammu. Melalui koneksi itu, Caecilius akhirnya mampu membengkokkan realitas dari dimensi cermin hingga pengaruhnya berdampak pada dunia nyata. Keesokan paginya, Strange dan para murid baru lainnya mulai dilatih untuk membuka portal menggunakan sling ring. Sementara murid-murid lainnya sudah bisa menciptakan portal, Strange masih saja berkutat dengan percikan-percikan di udara. Ancient One lalu mendatanginya. Di sini Strange berkilah jika tangannya yang belum normal lah yang membuatnya tidak bisa melakukan sihir dan membuka portal. Ancient One kemudian memanggil Master Hamir untuk mendemonstrasikan kemampuannya dengan sebelah tangannya yang sudah diamputasi. Ancient One menasehati agar Strange melepaskan seluruh egonya dan merangkul apa yang telah ia pelajari. Ancient One kemudian membuka portal menuju puncak Gunung Everest, di mana di sana manusia hanya dapat bertahan selama 15 menit tanpa alat bantu pernafasan. Setelah itu Ancient One meninggalkan Strange sendirian sebagai ujian untuk melihat sejauh mana batas kemampuannya. Setelah melalui berbagai upaya keras, akhirnya Dr. Strange berhasil membuat portal dan kembali dalam keadaan hampir mati merinding disco. Lalu malam harinya, Strange mencukur jenggotnya sebagai tanda lahirnya pribadi baru. Ia juga berusaha mengirimkan WA pada Christine untuk menanyakan kabar. Dan sudah tentu pesannya hanya centang biru tanpa ada balasan sama sekali. Keesokannya Strange pergi ke perpustakaan untuk meminjam kitab proyeksi astral. Namun Wong tak membolehkannya dengan alasan buku tersebut belum cocok untuk pemula seperti Strange. Malam harinya, diam-diam Strange mengambil kitab-kitab yang ingin ia pelajari menggunakan portal yang baru saja ia kuasai tanpa sepengetahuan Wong. Hari-hari pun berlalu, berkat kejeniusannya Strange mulai menguasai berbagai teknik mystical art. Dan untuk menambah value-nya, ia juga belajar seni bela diri pada Baron Mordo. Di sana, Mordo bertarung menggunakan dua relik miliknya, yaitu tongkat Living Tribunal dan sepasang boot Voltor yang membuat penggunaannya bisa berpijak di udara. Keesokan harinya, Ancient One yang telah mengetahui bahwa Strange telah mengambil beberapa kitab dan kemampuan muridnya itu berkembang dengan pesat, pada akhirnya membawa Strange ke dimensi cermin untuk menggali potensinya agar bisa dikembangkan dengan lebih baik. Malam harinya, Strange kembali memuaskan rasa ingin tahunya dengan diam-diam memasuki perpustakaan untuk mempelajari kitab Cagliostro. Di kitab itu terdapat cara untuk mengendalikan kalung Eye of Agamotto, yang berisi salah satu Infinity Stone yang nantinya akan digunakan oleh almarhum Thanos untuk melakukan snapping.
Strange mengikuti tutorial dalam kitab dan berhasil. Yeay. Ia dapat memundurkan atau memajukan waktu terhadap suatu benda. Dengan kata lain, ia dapat memanipulasi waktu pada sebuah target. Strange kemudian mengembalikan lembaran kitab yang sebelumnya dicuri oleh Caecilius, dan kitab tersebut kembali utuh. Ia melihat lembaran itu yang ternyata berisi tentang ritual dimensi gelap yang berkaitan dengan rahasia hidup abadi. Di saat itulah Mordo dan Wong datang memperingatinya agar tak sembarangan menggunakan kemampuannya itu. Karena apa yang ia lakukan berpotensi menggeser tatanan waktu dan merusak stabilitas hukum alam. Serta dapat membuat jembatan bagi makhluk dari dimensi gelap memasuki bumi. Wong lalu menjelaskan tugas komunitas mereka adalah melindungi dunia dari bahaya mistis. Sedangkan para Avengers melindungi dunia dari bahaya nyata. Mystical Art pertama yaitu The Great Agamotto lah yang membangun komunitas mistis ini beserta 3 kuil suci yang bertempat di 3 belahan dunia. Satu sanctum berada di New York, satu lagi berada di London, dan sanctum terakhir berada di Hong Kong. Ketiga kuil suci tersebut berguna sebagai perisai bagi bumi dari makhluk-makhluk kosmik dari dimensi kegelapan. Strange menganggap semua yang dikatakan Wong merupakan hal konyol dan mulai menertawakannya. Di saat itulah bel dari portal dalam bentuk pintu yang mengarah ke Sanctum London berbunyi, menandakan bahwa serangan sedang terjadi di sana. Dan benar saja, dari balik pintu terlihat Caecilius yang membuat ledakan energi hingga mengakibatkan Strange terpental masuk menuju pintu yang mengarah ke Sanctum di New York. Strange tak menemukan seorang pun di sana. Ia pun mengelilingi tempat itu dan menemukan 3 buah pintu kaca yang berguna sebagai portal menuju ke 3 tempat yang berbeda. Di mana di samping ketiga pintu kaca itu terdapat sebuah tombol yang jika diputar akan membuat lokasi di balik pintu kaca tersebut berpindah tempat. Inilah ketiga pintu legendaris yang dinamakan sebagai Rotunda of Gateways. Setelah itu, Strange memasuki sebuah ruangan yang diisi berbagai relik. Salah satunya adalah jubah Cloak of Levitation yang bisa memilih sendiri tuannya dan merupakan peninggalan dari Magistic Master pertama, The Great Agamotto. Ketika Strange melihat ke lantai bawah, di saat itulah Caecilius tiba bersama zelotnya yang berniat menghancurkan tempat tersebut. Caecilius dihadang oleh Daniel, master yang ditugaskan untuk menjaga Sanctum New York. Strange tak tinggal diam. Namun sayangnya Caecilius lebih dulu membunuh Daniel. Setelah itu Caecilius pun menyerang Strange. Pertarungan pun tak terhindarkan. Strange berusaha memanfaatkan Rotunda of Gateways untuk mengirim 2 zelot ke antah berantah hingga menyisakan hanya dirinya melawan Caecilius. Pertarungan tak berjalan berimbang. You don't know how to use that, do you? Strange kemudian terlempar ke lemari kaca tempat Cloak of Levitation tersimpan. Dan secara mengejutkan, jubah itu melindungi Strange saat Caecilius berusaha menikamnya. Sadar usahanya sia-sia, Caecilius pun menjatuhkan Strange ke lantai bawah. Namun jubah tersebut mengikutinya hingga jubah itu pun terpasang di pundak Dr. Strange yang membuatnya bisa melayang. Pertarungan pun berlanjut. Dan berkat bantuan Cloak of Levitation, Strange berhasil menjebak Caecilius hingga membuatnya tak bisa bergerak. Caecilius kemudian mengatakan bahwa dulunya ia sama seperti Strange, murid berbakat yang hanya diajarkan trik-trik sihir dasar oleh Ancient One. Hingga Caecilius menemukan bahwa Ancient One menyembunyikan sesuatu yang lebih besar, di mana mantan gurunya itu sebenarnya menyerap energi dari dimensi gelap untuk mendapatkan hidup abadi. Ancient One diperkirakan telah melakukan itu selama ribuan tahun sepanjang hidupnya. Dan Caecilius merasa semua manusia berhak untuk hidup abadi. Karena itulah ia berusaha melakukan revolusi dengan menghancurkan Camartage dan membiarkan Dormammu memasuki bumi untuk menjadikan bumi sebagai bagian dari dimensi gelap. Namun Strange berpendapat dengan cara itu maka manusia akan menjadi budak abadi bagi Dormammu. Di saat itulah seorang zelot tampan bernama Udin datang menikam Strange. Strange tertatih akibat luka parah yang ia alami. Beruntung Cloak of Levitation segera membungkus kepala zelot Udin, sehingga Strange bisa mengambil sebuah sling ring dan membuat portal ke rumah sakit. Dan karena Strange belum membuat BPJS, ia pun berteriak-teriak meminta bantuan Christine.
Sementara Christine mengambil tindakan medis, Strange mengeluarkan bentuk astralnya untuk menghadapi Zealot yang berusaha membunuhnya. Just a little. What am I seeing? My astral body. Keep me alive, will you? Di tengah pertarungan itu, Strange menampakkan bentuk astralnya yang mengejutkan Christine. Ia meminta Christine untuk menyetrum tubuhnya menggunakan defibrillator, sehingga Strange bisa mengalihkan energinya untuk membakar Zealot yang mengincarnya. Saat Strange tersadar, ia meminta maaf atas sikapnya yang pernah menyakiti Christine. Setelah itu Strange pun kembali ke Sanctum New York dan mendapati Caecilius telah berhasil membebaskan diri dan kabur dari tempat itu. Ancient One dan Mordo terkejut karena melihat Cloak of Levitation yang memilih Strange sebagai tuannya. Di sana Strange mengungkapkan tujuan Caecilius selama ini. Ia juga mempertanyakan mengapa The Ancient One sendiri melawan aturan dengan menarik energi gelap untuk memperpanjang usianya. Ancient One kemudian pergi tanpa memberikan jawaban apapun. Mordo sedikit kesal mendengar apa yang dikatakan Strange pada guru mereka, karena menurutnya The Sorcerer Supreme tak mungkin melakukan hal itu. Tak lama kemudian, Caecilius kembali datang untuk menghancurkan kuil dengan membawa lebih banyak Zealotnya. Namun Strange bertindak cepat dengan membuat dimensi kaca di sekeliling mereka untuk menghindari dampak kerusakan dari serangan Caecilius. Caecilius kemudian menggunakan kekuatannya untuk mengubah kota sama seperti yang dilakukan di Ancient One di awal film. Dengan mudah, Caecilius bisa memberangus Strange dan merebut sling ringnya. Di saat Caecilius hendak menikam Strange, di saat itulah The Ancient One datang mengubah jalannya pertarungan. Mordo akhirnya melihat sendiri tanda dimensi gelap di dahi gurunya. Pertarungan antara grup Caecilius melawan Ancient One pun terjadi. Ancient One memang bukan tandingan mereka. Namun Caecilius melancarkan siasatnya dengan menusuk Zealotnya yang juga mengenai Ancient One. Ia kemudian menendang Ancient One hingga keluar dari dimensi cermin. Akibatnya Ancient One pun jatuh dari ketinggian secara mengenaskan. Mereka pun membawa Ancient One ke rumah sakit. Di sana Strange memimpin penanganan, namun keadaan Ancient One sudah sangat fatal. Mengetahui hal itu, Strange pun mengeluarkan bentuk astralnya untuk berbicara pada gurunya. Ancient One berkata bahwa ia memang menyerap energi dari dimensi kegelapan. Dan itu merupakan sebuah pengorbanan selama 1000 tahun lamanya. Dan selama itu juga ia telah melindungi realitas mereka dari serangan dimensi lain. Ancient One meminta Strange untuk mengambil alih semuanya. Strange berkata bahwa ia belum siap. Namun dalam sekejap, Ancient One pun tewas. Setelah itu Strange berpamitan kepada Christine untuk berjaga-jaga jika saja dirinya tak selamat saat menghentikan Caecilius. Sedangkan di saat yang sama, Caecilius telah tiba di Hong Kong, di mana Wong sudah berkumpul untuk menahannya. Sementara Strange baru saja kembali ke Sanctum New York dan menyampaikan pada Mordo bahwa The Ancient One telah tewas. Mordo masih merasa kecewa pada guru mereka. Dan menurutnya semua kekacauan yang terjadi saat ini hanyalah mata rantai dari kesalahan Ancient One di masa lalu. Strange berusaha memujuk Mordo untuk sekali lagi berjuang membela Camartage, karena dia tak akan bisa mengalahkan Caecilius tanpa bantuan dari Mordo. Hingga pada akhirnya Mordo pun bersedia untuk membantu. Namun saat mereka tiba di Sanctum Hong Kong, keadaan di sekitar sudah kacau balau dan Sanctum Hong Kong telah rata dengan tanah. Dimensi gelap pun mulai menutupi kota, yang mana itu adalah pertanda bahwa Dormammu akan segera datang. Mereka tak punya pilihan. Strange akhirnya menggunakan Eye of Agamotto untuk mengembalikan keadaan. Strange berhasil memundurkan waktu tepat sebelum Caecilius menikamnya. Manipulasi waktu yang dilakukan Strange mulai bekerja. Time reverse yang terjadi juga membuat Wong dan seluruh orang yang tertimpa reruntuhan selamat dari kematian. Namun Caecilius tak semudah itu untuk dikalahkan. Ia dan para Zealotnya berhasil memisahkan diri dari manipulasi waktu yang Strange lakukan. Pertarungan sengit pun terjadi.
Caecilius melepaskan gelombang energi dan memecahkan mantra Dr. Strange yang secara otomatis mengakibatkan waktu di sekitar mereka terhenti. Caecilius tak terkalahkan. Sadar akan hal itu, Strange kemudian melayang memasuki dimensi gelap. Di sana, Strange berhasil menciptakan putaran waktu yang tak terbatas sebelum dirinya akhirnya bertemu dengan Dormammu. Strange mengajak Dormammu membuat kesepakatan untuk mengakhiri invasinya. Dan tentu saja Dormammu membunuh Strange. Akibat putaran waktu yang ia buat sebelumnya, Strange berhasil kembali dan Dormammu pun kembali membunuhnya. Putaran waktu atau looping terus terjadi hingga Dormammu pun muak. Dormammu terpaksa bernegosiasi. Dan demi terlepas dari penjara waktu yang diciptakan Strange, Dormammu pun setuju untuk mengakhiri invasinya dengan membawa serta Caecilius bersama para zelotnya. Setelah itu Strange mengembalikan keadaan seperti sebelumnya seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun Mordo yang sebelumnya telah kecewa karena The Ancient One dan Strange telah melanggar aturan, kemudian memutuskan untuk meninggalkan kamar Taj. Strange dan Wong kemudian mengembalikan Eye of Agamotto ke tempatnya dan memutuskan untuk menjadi penjaga Sanctum New York. Beberapa bulan kemudian Mordo terlihat mendatangi Pangburn. Di sana ia menarik kembali sihir yang menyembuhkan Pangburn. Mordo kini telah berbalik melawan kamar Taj dan berniat mengurangi semua pengguna sihir yang ia kenal. Film ini mengingatkan kita agar tidak terus-menerus menyirami ego sebelum membuat orang-orang yang berharga meninggalkan kita. Karena percayalah, ego dan arogansi hanya akan membuat kita berakhir mengenaskan. Dulu semasa muda Mbah juga pernah ego dan sombong. Tapi Mbah masih beruntung karena ternyata Tuhan memberikan rasa sadar. Maka Mbah harap mungkin kamu adalah salah satu dari sekian banyak orang yang beruntung dan sadar itu. Tetap waras, stay tune and until next time.